Kembali dalam Breaking News Metro TV, pemirsa, informasi terkini dari area terdampak banjir lahar Merapi di Sumatera Barat. Kami sudah bergabung kembali dengan kontributor Metro TV, Fraser, langsung dari lokasi terdampak. Selamat siang, Fraser. Selamat siang, Anggi. Ya, kali ini Anda berada di titik mana? Kemudian juga bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, saat ini saya berada di salah satu lokasi paling parah di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di daerah Simpang Manunggal, Kecamatan Limakau. Di sini ada banyak rumah yang sudah rusak parah akibat banjir lahar yang terjadi pada Senin kemarin. Nah, seperti ini salah satu kondisi waktu peristiwa banjir lahar ini, jalan ini tidak bisa ditempuh lagi dan kondisi rumah air itu sampai ke atas atap atau loteng. Nah, saat ini kondisi warga itu sudah mulai membersihkan pekarangan mereka yang sudah dipenuhi oleh kayu yang sangat besar, bebatuan serta lumpur. Nah, selain warga juga kita lihat sejumlah alat berat juga sudah hadir untuk membersihkan jalur ini sehingga lokasi jalan ini sudah bisa dilewati lagi oleh kendaraan yang mau melintas dari Kecamatan Limakau ke Kecamatan Pariangan atau dari Batu Sangkar menuju Kota Padang. Anggi. Baik, warga yang sekarang Anda perlihatkan ini, mereka ini sedang apa, Fraser? Apakah memang mereka akan tetap bertahan di siang hari ini untuk menjaga rumah? Atau apa yang sedang mereka lakukan di sana? Ya, untuk mengetahui hal itu tentunya kita harus tanyakan langsung kepada warga. Nah, ini di depan saya kita ada Pak Khairis. Pak, apa mau nggak pindah dari lokasi ini atau tetap bertahan di lokasi ini, Pak? Ya, kalau dipindahkan bersedia aja. Ya, tinggal di sini sudah banyak takut lah. Itu. Waktu kejadian ini di dalam rumah ini ada berapa orang, Pak? Ada 4 orang, satu adik saya, ponakan 3, terseret sampai ke Rambatan. Sekitar 4-5 kiloan lah. Terus, apakah kondisi mereka selamat atau meninggal dunia? Kondisinya selamat dan dirawat di rumah sakit. Yang 2 boleh pulang, yang 2 masih dirawat sampai sekarang. Kabarnya Pak, masih keluarga Bapak itu ada juga yang hanyut Pak ya? Ada. Yang rumah sebelah Pak ya? Iya, yang mana rumahnya Pak? Sebelah kanan ini. Ada 5 orang kakak mama saya dan cucunya. Ya, yang 5 itu satu yang ketemu di Muarus Junju. Wah, itu jarak dari sini itu 85 kilo Pak, terseretnya. Iya, sudah meninggal itu. Sudah meninggal. Berarti ada 4 anggota keluarga Bapak lagi yang sedang dicari? Iya, sedang dicari 4 orang. Oke, saat ini untuk membersihkan rumah ini dari anak keponakan Bapak atau siapa saja ini, Untuk Pak? membersihkan rumah, saya ada komunitas Vespa. Saya ajaklah gotong-goro ke sini. Oke, terima kasih Pak Khairman. Ya, sama-sama. Oke. Ya, itu salah satu pembicaraan kita dengan warga sekitar. Ternyata mereka juga mau direlokasikan karena cemas juga tinggal di pelataran sungai yang sangat berbahaya bagi anak cucu mereka ke depan. Anggi. Baik, Fraser, kalau saya lihat dari kamera Anda ini kan bahwa dari lokasi ini juga sudah ramai begitu ya. Prosedur yang ada di lokasi bencana saat ini, apakah memang warga ini diperbolehkan, baik warga yang asli sana atau juga yang pendatang, apakah mereka memang diperbolehkan berada di lokasi atau mereka harus pergi ketika jam-jam tertentu? Ya, kalau dari informasi yang kita dapat dari petugas BPBD Kabupaten Tanah Datar, bahwa kebetulan di lokasi ini ada kunjungan dari gubernur dan dari kementerian dan serta dari BPBD pusat. Nah, jadi seluruh warga yang terdampak di lokasi ini itu dihadirkan di sebuah tenda tempat pertemuan. Nah, kebetulan acaranya sudah siap, maka warga, ibu-ibu dan lansia yang hadir di lokasi ini itu bertahan sebentar melihat rumah mereka dan apakah sudah bersih atau belum. Nah, sementara sebenarnya ketika petugas melaksanakan pembersihan jalur ini
benar-benar disterilkan dari pengunjung dari manapun, karena akan menghalang petugas yang akan melakukan pembersihan material longsor atau material banjir lahar dingin yang dibawa oleh Sungai Batang Rona ini. Nah, barusan seperti tadi kita lihat, ketika ada mobil lewat saja, alat berat tidak bisa bekerja lagi. Sementara material yang harus mereka bersihkan, ini harus disingkirkan jauh dari pinggir jalan ini adalah cukup banyak. Seperti itu, Anggi. Baik. Fraser, untuk kondisi di lokasi Anda saat ini, listrik bisa hidup atau bagaimana? Kurang jelas, ya Anggi, ulang. Ya, Fraser, apakah listrik sudah terpenuhi di sana atau masih mati lampu? Ya, untuk jalur listrik ini untuk sementara itu masih dimatikan karena masih ada aliran-aliran listrik yang ke rumah dan tiang yang masih rubuh. Jadi sampai saat ini masih ada upaya untuk pemasangan kembali atau normalisasi aliran listrik bagi yang dilaksanakan oleh petugas PLN. Dan pemutusan aliran listrik itu sendiri dikarenakan banyak material atau air yang masih ada dan takut terjadi sentrum terhadap warga yang melakukan pekerjaan di sini. Jadi biar aman maka listrik sudah dimatikan oleh pihak PLN. Oke. Anggi. Ini berarti kami bisa sangat jelas melihat bahwa dengan dampak atau juga sisa-sisa atau puing-puing yang masih ada dengan alat berat yang terbatas ini, oleh karena itu juga akhirnya sangat dibutuhkan begitu ya alat-alat berat tambahan untuk membantu proses pembersihan begitu ya. Fraser, kondisinya bahwa kita melihat di layar ini bangunan juga banyak yang tadi bawahnya atau pondasinya juga sudah miring atau juga tergerus lumpur begitu. Sungai. Ini bagaimana rekomendasi dari petugas di sana? Karena ini juga sepertinya sangat membahayakan dengan warga yang ada di sana gitu, yang ikut menonton atau juga warga yang bermukim di sana. Ya, tadi pagi kita sempat bertanya kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar terhadap bangunan beton yang ada di bawah masjid ini. Ini perintahnya adalah harus dibongkar karena ini akan membahayakan bagi warga ataupun bagi pekerja yang sedang melakukan pembersihan lingkungan ini. Nah, upaya pembersihan baru di tingkat 2 masjid tersebut, lumpur-lumpur yang ada sudah mulai dibersihkan dan saat ini petugas sedang istirahat karena sebentar lagi ada masuk waktu sholat zuhur di daerah ini. Sehingga petugas yang melakukan pembersihan tersebut tidak terlihat lagi dan juga kita lihat di dalam masjid itu sudah ada mobil kayu besar yang masuk dan ini otomatis akan menggunakan alat berat untuk membersihkannya dan tidak bisa dilakukan secara manual lagi. Nah, selain itu kita juga lihat tempat saya berdiri ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Limakaum dengan Kecamatan Pariangan. Nah, kondisi jembatan ini sangat kecil dan sangat berbahaya sekali bagi pengendara. Nah, oleh sebab itu hingga saat ini jalur yang boleh melewati jembatan ini hanyalah petugas-petugas dari BPBD ataupun kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ke kecamatan lainnya dari kota Batu Sangkar atau dari posko induk. Nah, sedangkan untuk masyarakat umum ini tidak diperbolehkan untuk melewati ini. Nah, karena untuk pembatas jembatan kita bisa lihat tidak ada lagi dan sebelah kanan juga hanya ada garis polis lain. Sementara jurang kedalaman yang ada di jembatan ini mencapai 20 meter. Anggi. Fraser, salah satu strategi yang dilakukan adalah pembersihan atau juga normalisasi sungai-sungai ya. Di lokasi Anda berdiri ini kan tepat di atas jembatan. Proses normalisasi sungai di sana ini dianggap sudah selesai atau seperti apa? Ya, untuk saat ini karena aliran sungainya tetap mengalir dan tidak ada hal yang menyumbat, maka untuk kegiatan normalisasi sungai belum dilaksanakan atau belum difokuskan utama oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar. Mereka lebih memfokuskan membersihkan material yang dibawa oleh sungai ini yang merusak rumah warga dan menutup badan jalan.
seperti kayu-kayu besar yang ada di atas sungai ini sendiri. Itu yang fokus utama yang dilakukan. Karena tidak ada yang menghalang aliran sungai ini, maka itu tidak menjadi kendala bagi BPBD untuk bekerja lebih ke depan. Gitu. Anggi. Baik, Fraser, tadi kami sempat berbicara dengan Kepala BMKG yang menyebutkan bahwa rekomendasi saat ini adalah terus waspada karena curah hujan diperkirakan masih akan terus terjadi sampai 1 pekan ke depan. Begitu. Tadi pagi Anda sempat menyatakan bahwa terlihat di atas gunung itu sudah ada awan mendung yang terlihat di atas Gunung Merapi, dan ini membuktikan atau juga tadi sudah dapat penjelasannya dari Kepala BMKG bahwa mohon hati-hati ketika melihat ada awan atau juga terlihat mendung di atas puncak gunung, karena mungkin saja di lokasi kejadian ini tidak ada hujan, namun hujannya justru terjadi di puncak gunung dan berdampak ke daerah-daerah yang seperti yang posisi Anda saat ini begitu. Nah, untuk warga yang berada di sana, apakah sudah terinfo hal-hal seperti ini, Fraser? Apakah kemana mereka harus mengungsi ketika hujan terjadi, atau bagaimana ketika mereka melihat puncak gunung juga sudah hujan? Ya, bisa kita lihat sampai saat ini di puncak Gunung Merapi atau yang berhulukan sungai ini adalah masih terlihat banyak gumpalan awan dan berpotensi akan terjadi hujan. Nah, otomatis karena kondisi dari sini ke Gunung Merapi cukup jauh dan kita tidak mengetahui secara pasti apakah di situ hujan atau tidak. Namun bagi warga sekitar sini dan petugas yang sedang bekerja, mereka selalu mendapatkan informasi dan cepat menyebarkan informasi kepada petugas atau relawan yang sedang melakukan pembersihan lingkungan masjid dan rumah warga di tempat ini dan harus segera mengosongkan lokasi ini. Nah, informasi itu disampaikan secara manual dan dengan berteriak ataupun dengan menggunakan fluid baik yang dimiliki oleh TNI maupun Polri. Nah, sehingga lokasi ini benar-benar steril jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah mulai memperlihatkan tanda-tandanya. Seperti itu, Anggi. Oke, jadi warga di sana juga tetap atau juga sudah tahu ya, mereka harus waspada ketika ada hujan atau juga potensi terjadinya lahar banjir atau juga banjir lahar dingin susulan begitu. Fraser, untuk logistik apakah sudah masuk ke daerah Anda? Ya, untuk logistik di Kabupaten Tanah Datar ini kita cukup sempat melihat tadi pagi. Ini juga sudah mulai mengalir dari berbagai daerah yang mengantarkan logistik ke posko induk. Nah, di sini juga sangat tertata rapi tempat penerimaan logistik serta tempat penyimpanan logistik itu juga sangat tertata rapi. Nah, bagi yang menyalurkan logistik apapun jenis bantuannya itu akan mendapatkan tanda terima dari petugas dan setelah diturun maka logistik tersebut disimpan ke dalam gedung yang berada di sebelah posko tersebut dan itu juga ada yang langsung disalurkan ke kecamatan-kecamatan terdampak. Nah, sejauh ini kita lihat dari posko logistik atau gudang logistik itu sudah cukup banyak juga tumpukan bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan dan mengantarkan langsung. Tadi kita pagi sempat melihat ada yang dari Solok Selatan, ada yang dari Dharmasraya, dan juga ada dari provinsi tetangga seperti Jambi, Pekanbaru, dan juga dari Bengkulu. Anggi. Baik, Fraser, kita akan jeda dulu dan terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus menunggu untuk informasi dan juga perkembangan dari sana. Terima kasih atas laporan dari Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.